Selama mengikuti pembelajaran Agenda 3, saya merasakan perpaduan yang sangat menarik antara pemahaman teori dan praktik di lapangan. Secara substansi, materi mengenai manajemen ASN membuka mata saya tentang bagaimana peran ASN, tugas dan fungsi ASN, pentingnya sistem merit, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN yang menjadi fondasi profesionalisme kita sebagai pelayan publik. Secara proses, pembelajaran dilakukan secara blended learning. Pada saat sinkronus, kami berdiskusi interaktif dengan coach dan rekan-rekan melalui Zoom, membuat materi yang terlihat kaku menjadi sangat dinamis. Kami tidak hanya menghafal regulasi, tetapi membedah kasus-kasus nyata yang sering terjadi di tempat kerja. Pada saat asinkronus, saya diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan mengerjakan tugas. Selanjutnya, materi Smart ASN memberikan pandangan baru tentang literasi digital. Di era ini, menjadi ASN bukan sekedar bisa menggunakan komputer, tetapi harus memiliki kecakapan dalam literasi digital seperti digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Apa yang menjadi eye-opener selama pembelajaran Agenda 3? Dulu, saya berpikir bahwa transformasi digital hanyalah tentang memindahkan dokumen fisik ke PDF. Namun, melalui Agenda 3, saya sadar bahwa Smart ASN adalah tentang perubahan mindset. Saya tersadar betapa pentingnya peran ASN dalam menjaga etika di ruang digital. Sebagai wajah pemerintah, setiap perilaku kita di media sosial dan setiap data yang kita kelola membawa tanggung jawab besar terhadap kepercayaan publik. Saya tersadar bahwa profesionalisme kita adalah kunci utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari mata pelatihan Agenda 3, apa yang ingin Anda terapkan ke tempat kerja Anda? Sebagai seorang asisten apoteker di instalasi farmasi Rumah Sakit Kedua Dr. Sujono Magelang, rencana aksi nyata yang ingin saya terapkan berdasarkan pembelajaran Agenda 3, salah satunya yaitu saya berencana membuat konten edukasi obat yang ringan dan informatif seperti video singkat yang bisa diakses melalui QR code di ruang tunggu ruangan atau media sosial rumah sakit. Yang ini bertujuan untuk membangun budaya literasi kesehatan digital bagi masyarakat sehingga pasien lebih paham cara penggunaan dan penyimpanan obat yang benar. Penerapan nomor 2 sesuai dengan kode etik ASN, saya berkomitmen untuk menerapkan prinsip first in, first out atau FIFO dan first expired, first out atau FIFO secara disiplin tanpa diskriminasi. Dalam manajemen ASN, integritas adalah kunci. Saya akan memastikan seluruh proses distribusi obat dilakukan secara transparan, bebas dari praktik gratifikasi, dan mengedepankan ketelitian demi keselamatan pasien. Penerapan yang ketiga yaitu digital etik dalam berkomunikasi dengan dokter atau perawat terkait resep melalui media pesan instan atau e-prescribing. Saya akan senantiasa menjaga etika digital dan kerahasiaan data medis pasien. Saya akan memastikan setiap koordinasi dilakukan secara profesional, santun, dan tercatat dalam sistem yang resmi. Sebagai penutup, pada pembelajaran Agenda 3 ini, saya menyadari bahwa menjadi seorang ASN di instalasi farmasi bukan hanya soal ketepatan meracik obat atau menghitung perbekalan farmasi di gudang farmasi. Akan tetapi lebih dari itu, tentang bagaimana kita mampu bertransformasi secara digital dan tetap menjaga integritas di tengah dinamika pelayanan kesehatan. Akhir kata, saya Wulan Anjarsari, peserta Laskar CPNS tahun 2026, bangga melayani bangsa. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan tetap sehat.